Gajah Mada memakai cuning, labuhlah pula ke dalam lubuk. Perjalanan Majapahit ini sebuah misi dagang, tapi ke Tamiang itu berbeda. Dia tidak tujuan ke Tamiang, ini yang cerita yang kami dengar. Dia adalah perintah Hayam Wuruk, dan Hayam Wuruk itu tidak pernah datang ke Tamiang. Yang datang itu Gajah Mada. Di sekitar di tahun 1361, Hayam Wuruk memerintahkan untuk mempersunting putri Samudra Pasai. Nah, jadi kerajaan Aceh ini sudah termasyhur karena agama Islamnya. Nah, selain agamanya, kecantikan orangnya pun termasyhur. Maka loyalitas Gajah Mada ini dengan sumpah palapannya sebenarnya ke sana misinya. Tamiang tidak menjadi misi Gajah Mada. Tapi karena 3 kali pertempuran dia kalah, sampai melakukan berbagai siasat. Dari Perla, pertama datang dia langsung ke Samudra Pasai, yang terakhir mencari siasat sampai ke Perla, bertemu lagi ke Pedawa, kalah, gagal. Bertemu lagi di Pedawa itu dalam kisah yang kami dengar. Nah, setelah kegagalan itu mereka berangkat kembali. Nah, disinilah dia bermukim menurut secara orang tuanya di daerah sini, tepin Cempa Putih, muara sungai ini. Karena ada pohon jempa di sini, maka tepin itu pinggiran tebing kalau begitu. Jadi karena mereka berteduh di Langsa, Aramia, Telaga Tujuh, itu tidak diterima oleh rakyatnya. Terus dia merantau kemari. Disinilah dia mendengarkan. Nah, di sini juga kekayaan alam besar di negeri Tamiang ini. Nah, di sini sudah banyak orang-orang luar negeri datang mengambil hasil alam. Nah, Gajah Mada tidak ada misi situ, misi dia untuk mencari tuan putri. Nah, setelah dia bermukim di sini, terdengarlah bahwa ada putri di negeri Tamiang, rajanya Raja Muda Sedia. Putri itu bernama Putri Megagema. Kecantikannya juga luar biasa, nggak kalah juga dengan, karena keturunannya sama, keturunan dari Samudra Pasai juga. Ibu dari Putri Megagema ini keturunan dari Raja Samudra Pasai. Jadi ini yang membuat ambisi. Makanya saya katakan sama kawan-kawan, saya kagum dengan Gajah Mada. Satu hal, loyalitasnya terhadap rajanya. Padahal dia belum punya istri, tapi dia mempertaruhkan nyawanya untuk mempersembahkan istri-istri lain lagi kepada rajanya. Nah, jadi ini yang dia lakukan meskipun prosesnya dengan proses yang tidak wajar. Artinya tak mungkin anak raja yang cantik dia lamar untuk istri raja yang belum jelas. Kalau dilihat wajah muka Gajah Mada itu kan rusak sih kan. Jadi tak mungkin putri raja akan mau. Nah, setelah dia mendengar, mereka mensiasatkan diri sebagai pedagang untuk mencari tahu keberadaan putri. Nah, setelah mereka tahu, maka Gajah Mada merintahkan untuk melamar. Jadi bawalah tenunan-tenunan dari Jawa yang ini. Raja Muda Sedia merasa tersinggung. Pada saat itu Tamiang masih di bawah kekuasaan Samudra Pasai. Artinya membayar upeti masih ke Samudra Pasai. Nah, diterima kedatangan mereka. Tapi kesombongan Gajah Mada ini sudah dipahami oleh Raja Muda Sedia. Karena dia membawa dengan berbagai ininya, maka
maka mereka pun disambut dengan hidangan makan kemuliaan orang Tamiang itu di atas dalung cerana. Itu hidangan kemuliaan secara adat bagi orang Melayu, juga orang Aceh gitu. Jadi hidangkan, ditutup. Nah, ketika raja mempersilakan makan, dan yang membuka seluruh gaji, yang ada bukan makanan tapi perhiasan permata. Jadi ini artinya kesombongan dilawan dengan kesombongan. Raja Muhammad menyatakan bahwa mereka pun kaya. Nah, maka dia katakan tak mungkin kami memakan ini. Raja pun mengatakan tak mungkin juga kami menerima lamaran. Artinya putri yang cantik dilamar dengan orang yang ini kalau persoalan kekayaan dia sudah tunjukkan. Kami tidak kurang dengan kekayaan itu. Terjadilah penyerangan pertama. Penyerangan pertama ini berhadapan dengan Panglima di Kuala Penaga, Kuala Raya. Di situ ada Panglima namanya orang Aceh, Hantomano. Hantomano itu artinya tak pernah mandi, orangnya kebal. Nah, jadi karena kekebalan, jago, gagah, mereka berhadapan, kalah. Itu pertama kalah, sampai di situ sudah kalah. Wilayah Hantomana ini orang Jawa tak bisa bilang Hantomano, maka disebutnya Kantomana. Sama dengan ini Mojopahit tadi, ini kan di sini kan karena datang Gajah Mada, ya kan, dengan membawa batang maja itu, ini ada batang maja yang tumbuh di sini dan pohon, karena Gajah Mada itu dalam sumpahnya juga di mana dia datang, dia harus buktikan bahwa ada kedatangan dia. Itulah pohon maja yang ditanam banyak. Jadi Gajah Mada membawa membawa pohon ini. Dia bawa. Makanya ini orang tuh bilang yang datang pelitian itu kan, ini buah Majapahit ya. Kawasan Gajah Mada itu. Sinilah kawasannya. Ini aja di kampungnya. Ya, Majapahit. Berapa? Bukan Majapahit ini namanya kampung ini. Majapahit. Nah, kemudian makanya dinamakan di sini pernah namanya Kampung Mojopahit, Kampung Mojopahit. Nah, setelah pertempuran pertama gagal menghadapkan Tomana, mereka kembali. Jadi di sini tidak pernah ada pertempuran. Nah, kemudian mereka mensiasati untuk peperangan berikutnya. Nah, akhirnya mereka mencari tempat berteduh di suatu tempat yang dihuni oleh orang-orang buangan. Sana dihuni orang-orang buangan, maka mengatur siasat. Nah, orang-orang buangan itulah yang mengajar strategi. Kalau mau melawan Raja Muda Sedia, dia tunjuk jalannya. Daerah itu disebut Pulau Sesembilan. Pulau Sembilan itu karena ketika kayu medang itu dibuat jadi kapal. Kayu medang itu sebenarnya kayu medang yang ditumbang oleh Raja Muda Sedia untuk membuat perahu. Tapi kayu medang itu tak boleh sebenarnya bagi orang Tamiang menumbangkan itu. Kayu medang itu merupakan penuang bagi rakyat Tamiang. Penuang itu artinya pelindung. Tapi karena Raja Muda Sedia itu ambisi untuk menaklukkan Gajah Mada, mau mengejar, makanya pasukan Tamiang itu arogan. Udah kalah dia mau kejar lagi, dia membuat perahu, tapi kayu itu tak bisa tumbang karena kayu itu sudah menyatakan dirinya dalam mimpi sebagai penuang Tamiang, pelindung Tamiang. Dipaksa. Nah, karena dipaksa tadi pada hari-hari tertentu tumbang sendiri, sudah 1 minggu tumbang sendiri, hanyut. Nah, kayu inilah yang ditemui oleh Gajah Mada, dan dia bermimpi dengan hal yang sama. Kalau mau melawan Tamiang, kau buat perahu dengan kayu ini. Dibuatlah perahu. Nah, setelah perahu dibuat, tak sanggup menurunkannya. Datang mimpi lagi, menurunkannya harus galangnya 9 orang manusia. Nah, ditangkaplah lagi tawanan-tawanan dan nelayan itu, dibuatlah galang perahu itu. Turunlah, makanya pulau itu dikatakan Pulau Sembilan. Nah, itu daerah dekat dengan Pangkalan Suku. Nah, pertempuran itu mereka datang dengan jalan pintas. Di situ ada muara yang buntu, mereka harus korek. Muara itu mereka korek untuk menembusi jalan itu, untuk menghindari ada 2 panglima yang menjaga. Yang di laut tadi Kantomana tadi, yang di darat ada namanya Panglima Gentam Batu.
Ini kekuatannya sama-sama, yang satu kekuatannya di laut, yang satu kekuatannya di darat. Nah ini ketika ini tadi dia korek sungai itu, maka namanya sungai Kuruk. Kuruk itu bahasa Tamiang dikorek. Nah, jadi itu sungai buatan, maka nggak beraturan, muaranya itu ada yang sebelah dua dalam satu kampung. Dari sana mereka sampai ke Pulau Berango, dia nyebrang terus sampai Serue, sampai ke Bukit Suling. Setelah pasukan Gajah Mada dapat mengalahkan di Panglima Alur Semacun di Serui, maka mereka terus berjalan sampai kemari. Di bukit ini jatuh tempat rokok, sambungan rokok dari Gajah Mada itu yang disebut dengan orang Jawa culing. Maka bukit inilah dikatakan Bukit Suling. Karena semangatnya untuk bertanding, hilanglah letih dan juga ngantuk. Ngerokok Gajah Mada memakai culing, labuhlah pula ke dalam lubuk dengan tentara yang cukup gagah, siap berperang juga bertanding. Sudah tercatat dalam sejarah tempat bernama si Bukit Suling. Jadi dulu kami pernah membuat suatu drama teater Bunda kan, yang judulnya itu Kembalinya Putri Megagema ataupun Intan Bulan. Ketika itu diperankan oleh salah seorang putri juga di orang Serue juga, si Bunda. Ada pada acara PKA waktu itu di Kota Banda Aceh. Nah mungkin karena orang kerabat Bunda ya, orang-orang yang zaman-zaman orang-orang kerajaan ini dulu pernah itu sempat setelah kami mengadakan teater yang memerankan Putri Megagema ini kemasukan. Nah, kemasukan. Adapun bukti foto-foto yang pernah diambil sama kawan-kawan kita itu bukan hangus Bunda. Ketika difoto dia seorang diri, bukan wajah dia yang keluar. Nah, ini merinding saya Bunda kan. Jadi yang keluar itu kayak memang orang zaman dahulu. Oh ya? Nah, memang lain kali wajah dia Bunda. Masya Allah. Nah, jadi kenapa keramat? Karena sebelumnya pernah juga dibuat drama teater orang-orang tua dulu. Raja Muda Sedia. Diperankan? Yang memerankan Raja Muda Sedia ini konon katanya gila Bunda. Ya Allah. Karena orang keramat nih kan, jadi nggak berani lagi orang memerankan orang-orang kayak Muda Sedia. Jadi kalau Jadi ada, diambil tokoh yang lain aja. misalnya tokoh yang terdekat dengan rajanya kayak tadi kan panglimanya, perdana menterinya. Jadi Muda Sedinu, Ampun Tuan. Jadi tidak. Oh, Ampun Tuan menantunya itu pun masih boleh itu. Karena kan tidak terlalu mungkin terlalu keramat Bunda Tidak kan. terlalu sakti ya, apa keramat Ya ya, sakti-sakti kan tidak sesakti inilah Muda Sedia itu kan. Iya. Nah, jadi ya banyaklah hal-hal yang di luar nalar kita yang terjadi lah ketika kita mengentaskan tentang sejarah kerajaan Tamiang Agung Muda Sedia. Nah, jadi seperti itulah kilas luar baliknya. biasa ya. Nah, jadi ini kita sampai Bunda di Alur Semacun. Oh, ini Alur Semacun. Salah satu titik tempat dilalui oleh Gajah Mada yang datang ke Tamiang atau mencoba melakukan hubungan diplomasi dengan kerajaan Tamiang pada masa lalu. Mari kita lihat Alur Semacun. Panglima Semacun. Nah, setelah dalam perperangan kalah dari pihak kerajaan Tamiang,
maka tinggallah Panglima Semacun itu sendiri. Maka Panglima Semacun itu kononnya dia bertapa di daerah sana. Kemudian bertapa, selama bertapa itu rambutnya panjang terus dia terus bertapa, karena jadi sumpah dia sampai dia bertahun-tahun bertapanya itu orang zaman kan rambutnya panjang. Maka ketika air hujan tertimpa rambutnya itu mengalir mengikuti Alur rambutnya tersebut sehingga terbentuklah alur. Maka dikatakanlah oleh orang-orang tua kami masyarakat ini dengan alur semacam.